Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temennya jadi operator kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang hari ini melalui ada pun lembaga nasihat tadi wawancara ini membutuhkan topik politikus tidak mendapatkan nilai maksimal. Poin-poin tidak jelas eksplisit di materi sebenarnya. Masalahnya pengelolaan dengan yang harus itu pengelolaan data untuk penyusunan LLM dan KPS Nilainya terserah kalau Pak mau. satu. Jadi semua dibagi-bagi. dijelaskan oleh teman saya. Kan penguji nilai nanti sesuai TG dan satu sesuai apa TG tidak teratas. Apakah kita mau bagi-bagi misalnya bagian latar belakang saya atau mau semua atau Yang kedua, untuk
membantu dalam pemantauan kinerja tim penyusun dalam Tapi sih ada yang kurang mungkin saling semua sebuah dashboard yang mampu untuk memantau dan kinerja capaian sehingga kalau itu akhirnya untuk selesai juga dan setelah terakhir dalam penyusunan ini seringkali menyebabkan keterlambatan laporan serta menurunkan kualitas hasil karena yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Seperti yang dijelaskan di rumusan masalah tentang belakang, ruang lingkupnya akan mencakup 2 poin. Yang pertama adalah pengukuran akreditasi untuk program studi kita menggunakan yang di dalamnya memiliki 9 kriteria. Yang pertama adalah visi misi tujuan strategi. Kedua adalah tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Di sini kami mendapatkan 2 studi literatur ya. Yang pertama itu ada aplikasi pengelolaan dokumen untuk studi kasus sistem penjaminan mutu internal. Lalu itu ada sistem manajemen akreditasi SISMADAM. Untuk produk jenis pertama, aplikasi pengelolaan dokumen sistem penjaminan mutu internal ini dikembangkan oleh tahun 2022. Sendiri bertujuan untuk mengelola dokumen mutu internal itu secara efisien melalui platform berbasis web. Dan juga aplikasi ini dirancang untuk user friendly gitu desainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menggunakan sebuah metode yaitu user centered design. Metode ini itu salah satu metode dalam rancangan desain. Jadi metode ini berfokus pada kebutuhan user. Jadi harapannya itu ketika user menggunakan aplikasi ini itu tidak mengubah perilaku user gitu. Jadi aplikasi ini yang menyesuaikan dengan perilaku user. Dan juga dari hasil penelitian yang dilakukan dalam aplikasi ini berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen sebesar 20% dan lainnya. Ini contoh dari diagram dari user centered design. Jadi dari setiap tahapannya itu bisa terjadi iterasi. Kalau semisal masih belum pas atau belum cocok dengan usernya, kita kembali ke tahapan sebelumnya. Lalu produk jenis yang kedua itu ada manajemen dokumen akreditasi. Aplikasi ini itu aplikasi yang dikembangkan oleh KAS. KAS itu apa? KAS itu Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Salah satu
lembaga akreditasi untuk rumah sakit gitu. Aplikasi ini itu pasti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Juga salah satu fitur yang utamanya itu fitur penilaian elemen, satu ID, elemen penilaian, data analisis, serta rekomendasi. Nah, dari sini itu kita mengambil referensi mengenai fitur yang penilaian, karena core product dari aplikasi kami yaitu terkait penilaian untuk dokumen LED dan juga KPS. Dan juga terdapat fitur version history yang dimana nanti setiap dokumen tersebut itu diedit atau dirubah, terdapat history baik itu isi dari bahannya maupun author dari yang mengubahnya gitu. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu incremental model. Kenapa kami memilih incremental model? Karena dalam pengembangan aplikasinya itu dapat dilakukan secara bertahap, dan juga untuk incremental model ini lebih ke user base gitu. Jadi setiap incremental unit kita dapat melakukan pengujian atau validasi kepada user terkait dengan fitur-fitur yang telah diselesaikan pada increment tersebut. Semisal fitur yang ada di increment tersebut ternyata masih belum memenuhi kebutuhan user, maka dia itu akan dialihkan ke increment selanjutnya. Tahapan pengembangannya di sini ada yang pertama itu identifikasi masalah yang dilakukan itu dengan cara menganalisis kebutuhan aplikasi dan juga melakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan dari aplikasi ini ataupun user yang terlibat dalam proses bisnis. Terus ada studi literatur, memahami bisnis proses. Ini penting karena memang kita itu masih awam terkait akreditasi program studi ini, jadi perlu memahami bisnis proses terlebih dahulu. Selanjutnya ini masuk ke tahap increment-nya. Untuk increment pertama, kami itu akan lebih berfokus pada core product tadi, terkait fitur scoring, pembuatan KPS, dan juga pengelolaan dokumen. Lalu untuk increment selanjutnya itu common feature yang mungkin terdapat pada aplikasi lainnya juga. Setelah increment terakhir itu akan dilakukan UAT sampai dengan user gitu. Jadwal dan biayanya nggak ditampilkan. Oke, sekarang ke dokumen aja. Langsung masuk tanya jawab kan ya? Ada yang dipresentasiin lagi? Iya. Ulang dulu. Ini direkam. Ya, direkam. Oh, direkam. Oke, dari saya dulu ya. Dari judulnya kan pengembangan aplikasi untuk SPM. Tapi kalau nggak salah ada juga kota lain judul. Diperbesar. Kota lain yang juga memang sistem penjaminan mutu. Terus bedanya apa? Terus ini nanti yang lain juga marah dong kalau gitu. Kalau judulnya seperti ini. Beda Pak, eksternal. Eksternal. Yang satu lagi internal. Oh gitu. SPMI, satu lagi SPMI. Atau emang ada atau nggak ada? Kalau untuk kota lain yang pengembangan sistem penjaminan mutu itu kurang tahu, tapi kalau yang
judul yang kami ambil ini mutu eksternal, jadi karena akreditasi di program studi. Di program studi. Iya. Program studi, oke. Juga di bawah kita yang dimaksud itu maksudnya yang kami itu ranahnya itu yang internal, sedangkan yang kita tuh eksternal. Jadi auditor yang terlibat dalam akreditasi itu lembaga eksternal gitu. Yang tadi disebutkan itu lembaga akreditasi mandiri dari teknik, Pamemba. Sudah ada aplikasi sebelumnya? Kalau berdasarkan jurnal yang benar-benar udah jadi itu Enggak, sudah ada aplikasi sebelumnya di Polban? belum ada. Belum ada. Jadi ini pertama kali mulai. Oke. Ibu masih kurang jelas deh dari hasil apa yang kalian utarakan itu, yang akan dibangun itu apa gitu. Jadi yang akan kita bangun itu sebenarnya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk akreditasi mutu eksternal seperti dokumen LED dan juga dokumen LKPS. Dan di mana untuk LED dan LKPS. Penyusunan dokumen biasanya gimana? Apa? Biasanya gimana penyusunan dokumennya? Penyusunan dokumen ini biasanya itu bukan biasanya sih, emang dilakukan oleh program studi gitu. Jadi program studi itu membentuk sebuah tim untuk penyusunan akreditasi. Terus? Ya, berdasarkan data-data yang tadi telah diberikan oleh wakil direktur dan unit terkait. Tes untuk melakukan penyusunannya itu cukup memakan waktu karena ingin melakukan penyusunan program studi ini itu perlu melakukan request data dulu. Nah, datanya ini itu dilakukan ke staf P2MPP. Nah, dari staf P2MPP ini baru dilakukan lagi request ke unit terkait gitu. Yang Oke. Baru dari unit tersebut diarahkan lagi ke P2MPP, dari P2MPP baru balik lagi ke program studi. Nah, itu tuh cukup memakan waktu untuk pengumpulan datanya dan juga untuk penyusunan ini karena penyusunannya itu untuk itu kalau misalkan dengan adanya aplikasi ini kan tadi sudah dijelaskan ada mengenai fitur scoring gitu. Jadi setiap kali user itu menginputkan isian terkait butir-butir tertentu, maka keluar gitu skornya. Bentar, tadi Ibu pertanyaannya apa? Manual kan? Manualnya itu apanya? Pengumpulan datanya manual katanya gitu kan? Yang di sini? Oke, dilanjut aja dulu. Penyusunan yang diperlukan untuk akreditasi membutuhkan waktu relatif lama gitu kan ya? Oke, lanjut lagi. Melanjutkan jadi sebelum di-submit ke lembaga eksternal, kita melakukan scoring terlebih dahulu terhadap isiannya. Jadi nanti ketika user memasukkan isian, nanti keluar skornya dan rekomendasi jika nilainya tidak maksimal. Begitupun dengan LKPS. LKPS juga karena tadi untuk metode pengumpulan datanya sama. Jadi untuk LKPS itu kita request data nggak langsung dari Wadir, langsung jadi LKPS. Dokumen LKPS itu. Oke.
Tadi itu kan katanya dikumpulkannya harus ke beberapa orang gitu ya. Jadi ke WhatsApp kebayangnya Ibu tuh. Oke, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Udah aja dikumpulkan datanya. Nah, itu yang kalian missing itu tadi. Setelah dikumpulkan datanya ngapain? Itu yang kurang penjelasannya. Kan tadi dikumpulkan datanya. Ke mana aja tadi banyak kan? Terus akhirnya diberikan ke program studi ya datanya. Nah, setelah itu apa? Setelah dikumpulkan, saya sudah dapat dokumennya, terus ngapain? Biasanya yang terjadi ya sebelum pengembangan aplikasi ini. Biasanya sih, karena kan misalkan si program studi ini meminta terkait data kerjasama. Terus, Nah, data kerjasama yang yang diberikan itu kan data kerjasama terkait satu prodi yang meminta itu aja gitu. Jadi datanya itu bercampur. oke. Ya, jadi datanya itu bermacam-macam dari program studi, baru di program studi yang request tadi, yaitu perlu memilah lagi gitu. Memilah lagi datanya mana yang Oke, sesuai. Terus, perlu dilakukan penyusunan. penyusunan dokumen. Jadi penyusunan dokumennya sama prodi berarti. Tim prodi tersebut. Oke, sekarang aplikasi kalian gimana? Agar menanggulangi masalah ini. Yang kemarin kan, yang kemarin Patrisna apa lupa sih? Internal akreditasi, beda lagi. Makanya sengaja saya kan nggak tahu sama sekali tentang hari dampak. Bukan? Ya. Bentuk aplikasi kami nantinya itu yang tadi menggunakan API dari Google Sheet. Jadi akan difilter terlebih dahulu untuk data yang ada terkait prodi masing-masing. Baru nanti di Maksudnya gimana? Di filter pakai API Google Sheet? Nggak ngerti Ibu. Nggak ngerti. Kan ada dokumennya kan docs atau PDF gitu. Nah, si dokumen PDF ini gimana? Atau apa? Oh, Excel. Excel dari siapa yang menginput Excel tersebut? Unit terkait tadi. Oh, bukan tim berarti. Terus tim apa tadi teh? Tim prodi itu ngapain? Penyusunan LED sama KPS. Kalau yang ngasih datanya itu dari Wadir sama ngasih datanya caranya gimana? Kalau yang sekarang terjadi dari prodi ke Enggak, caranya itu ditulis ke Excel gitu mereka itu. Berarti yang inputnya Wadir. Wadir Benar. Data gitu. Di misalnya sebagai contoh Wadir 1 itu kan mahasiswaan ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tentang mahasiswaan itu kan dan itu dibutuhkan dalam penyusunan dokumen itu mereka yang mengisi, misalnya jumlah mahasiswa yang masuk gitu kan, nanti mereka yang mengisi. Jika nanti pada penyusunannya itu butuh, ya berarti kami meminta data kepada Wadir 1 yang sudah memiliki data terkait mahasiswa tadi. Oke. Ibu kaget, beneran yang inputnya Wadir? Jauh yang kami kan katanya ngasih data aja. Kalau ngasih data mah kan ngasih data gitu. Nah, yang inputnya orang lain gitu. Atau gimana? Kalau di belakangnya itu gimana? Cuman berdasarkan wawancara kami dengan staf BWPP, itu datanya itu diperoleh dari Wadir dan unit terkait. Kalau untuk yang inputnya itu, ya mungkin tim Wadir atau tim unit terkait. Tapi kalau tadi ya wawancara dengan tim BWPP, datanya itu didapatkan dari Wadir dan
Oke, berarti ada semacam template gitu untuk Betul. inputannya gitu. Biasanya kalau misalkan dikasih tahu ke PW-nya, maka bakal dikasih timeline gitu desainnya untuk mengisinya gitu. Baru nanti diisikan oleh Oke. Jadi ada template untuk mengisi data-data yang dibutuhkan gitu ya. Terus setelah itu udah aja. Biasanya gimana? Udah itu langsung si si dokumen itu diisi apa? Dokumen isi data-data itu digimanain? Dibagaimanakan? hasil datanya kan berupa data keseluruhan polban, jadi difilter dulu untuk prodi yang meminta, selanjutnya setelah difilter datanya itu diberikan kepada prodi untuk penyusunan. Difilter, udah difilter gimana lagi? Kalau misalkan yang LKPS sih beres difilter baru diolah sama sistem dan langsung jadi sebuah Excel untuk LKPS. Baik ada di situ terkait data-data seperti nama dosen, NIDDN, dan lainnya, atribut lainnya, dan juga ada terkait Dimasukin ke sistem. Sistem siapa? maksudnya diolah sama Olah sama sistem siapa? Oh enggak, gini maksud Ibu teh. Ibu ingin tahu yang sekarang kayak gimana sampai akhir prosesnya itu, terus nanti diperbaiki sama aplikasi kalian gimana prosesnya gitu. Jadi jangan dicampur. Jadi kalau yang jadi sekarang tadi prosesnya panjang, sedangkan untuk aplikasi yang akan kita kembangkan karena dia memfilternya sendiri. Jadi kayak dicari dulu yang sesuai sama program studinya yang mana, yang dosennya sesuai di prodinya ini tersebut itu yang mana. Berarti buat LKPS ini. Kalau pembuatan LKPS itu berupa Excel yang diberikan checklist. Kalau pembuatan LLD itu berupa data kuantitatif. Jadi kalau LLD itu berupa isian. Jadi berdasarkan data yang didapatkan dari wadir dan yang terkait ngisi manual. Nah, itu yang jadi sekarang kalau yang Ngisi manual apanya LKPS sama LED itu. Di checklist manual sama tangan sama orang gitu. Oke, itu dimaksud manual. Oke, terus di aplikasi yang kita kembangkan tadi ya, ada template quest datanya setiap 5 tahun sekali. Kemudian untuk pembuatan LKPS itu dari aplikasi kami akan memfilter data tersebut sesuai prodi yang meminta. Kemudian LKPS itu langsung di-generate gitu. Selanjutnya kalau untuk LSD kita berfokusnya untuk memberikan tampilan penjelasan tiap jadi memaksimalkan nilai dari tiap butiran tersebut. Nah, di situ juga untuk pengisian data itu diberikan scoring. Scoring kira-kira nih datanya berdasarkan matriks SLAM teknik ini berapa, terus jika nilai tidak maksimal akan diberikan rekomendasi isian yang bagaimana. oke. Nanti inputan datanya berupa apa di aplikasi kalian? Jadi ada export Google Sheet gitu atau apa? Ada yang input data gitu. Gimana sih? Inputan data kan itu outputnya di generate ya, LED, LKPS-nya ya. Input datanya apa? Untuk yang LKPS itu kan tadi memang di generate langsung ya.
monitor kan. Iya, berdasarkan data-data. Itu teh apa, berupa apa inputannya? Apakah inputan kita harus ketik masukin gitu? Atau apa gitu? Terus apa tuh data-datanya? Ini sendiri hanya berapa menit coba? Kumaha? Ya, kok kan cuma 3. Udah bilang. Yang laporan ini udah revisi terbaru yang setelah saya komentari. Kalau PPT SIS ya, PPT-nya SIS atau yang terbaru? Terbaru juga. Oke. Masih banyak kalimat kualitatif ya kemarin ya. Salah satu komentarnya. Nah, yang kalian miss tuh tadi kayak lama, terlalu lama. Itu kan kualitatif ya. Nah, gimana caranya supaya kuantitatif jadi nyambung sama Bu Wulan tadi. Jadi sebenarnya total inputan tuh ada berapa sih? Misalnya spreadsheet-nya tuh ada berapa? Total outputnya tadi cuma 2 ya. Dari sisi saya, prodi misalnya, yang mengisi, kalau nanti ada aplikasi kalian, saya cuma ngisi nama prodi saya aja gitu kan ya? Enggak juga. Saya tinggal ada inputan prodi JTK, D3 Informatika JTK, klik langsung keluar LKPD, apa? LKPD, LKPS, gitu kan? Daripada awalnya kan saya tim AMI sama Pak Lukman. Kalau zaman yang mungkin kalian maksud itu, jadi istilahnya tuh bukan data disediakan, enggak. Jadi itu dia udah ada kumpulan Excel sama spreadsheet hasil dari generate aplikasi, jadi bukan manual juga. Jadi hasil generate dari aplikasi, bentuknya Excel, kasih aja ke kita. Jadi kita harus satu-satu gitu ya, satu-satu masukin ke KPD, satu-satu KPS gitu ya. Nah sekarang mah kalian menjembatani yang tadinya kumpulan banyak spreadsheet, apapun itu ya, dari berbagai macam unit, kata kamu kan ya, unit sama WD gitu ya. Sekarang mah saya atau tim prodi nggak usah satu-satu tadi, cuman masukin nama saya aja, langsung keluar ke KPS, gitu kan ya. Nah itu yang harus ditunjukkan, jadi bukan semakin apa, jadi lama, apa, problemnya kan lama ya. Tadi ya, ada prosesnya lumayan lama gitu ya. Prosesnya lama gitu. Nah itu yang ditunjukkan, jadi ada berapa spreadsheet sih, berapa unit sih yang harus diambil untuk menghasilkan SPME ini. Nah gitu, jadi di laporan kalian itu masih banyak kalimat kualitatif sehingga bisa dianggap mudah, bisa dianggap kompleks kalau detailnya kelihatan gitu ya. Kalau sekarang dianggapnya masih kurang jelas gitu. Tapi seandainya kalau laporan kalian diperbaiki, tadi ada poin bahwa ini yang terlibat banyak orang loh gitu. Ini yang dia nge-export datanya banyak loh, nggak hanya satu spreadsheet, tapi kumpulan spreadsheet gitu. Jadi eksternal itu apa saja sih? Yang tadi ada 9 itu kan ya. 9 itu apakah total 9 spreadsheet atau punya anak lagi? Ada anak lagi nggak? Ada sheetnya banyak berarti Ada ya? banyak kan? Nah itu Nah, yang itu harus yang kalian jadi tunjukkan. Jadi oh kompleks iya banget benar kan ini bisa. ngebantu kita. Awalnya saya harus satu-satu dengan adanya aplikasi kalian. Yang 9 kali anggap aja 3 lah. Awalnya 27. Jadi cuman deltanya banyak sekali kan. Saya cuman input prodi aja langsung keluar LKPS. Kalau LED sendiri saya harus masih narasikan sendiri atau udah digenerate sama kalian? Nah, Narasikan sendiri. Oke.
Nah, nanti itu jadi ruang lingkup. Kalau ruang lingkupnya saya ngebantu LKPS, kalau untuk LED-nya narasikan sendiri gitu. Itu di batasan. Kebayang nggak? Berarti inputan datanya adalah spreadsheet ya, Excel. Berarti file Excel. Sebelum ngegenerate input prodi itu kan Excel yang tadi yang sampai 27 misalnya contoh, nggak tahu berapa ya. Bener nggak? Inputan kalian itu bukan inputan data untuk bisa ngegenerate itu kan data nggak tiba-tiba ada di sistem kalian kan? Ya, itu masih kurang jelas di sananya, nggak dijelasin. Jadi lamanya itu, nah ini kan ada berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator penjaminan mutu ya, ada 3 kan. Ini benar-benar waktu yang relatif lama tuh berapa gitu. Ini membingungkan sih. Yang tadi ya berarti kualitatif harusnya bahkan ada evaluasi. Bener nggak jadi cepat gitu dengan aplikasi kalian teh yang asalnya lama tuh dihitung berapa hari, kalau pakai kalian jadi berapa gitu. Seperti itu dengan proses yang kalian harusnya sih bisa menjawab. Ya maksudnya lama teh karena udah frustasi gitu lama gitu. Kan terlalu banyak. Iya. Yang dimaksud lama tuh itu kalian wawancara tuh kan kalian wawancaranya beda satu ya. Kalau prodinya belum. Wawancara siapa SPMP ya? Apa? P2MPP. Kan P2MPP kan dia dari kacamata yang nyuruh prodi kan. Kata dia, lama gitu kan. Karena dia frustasi emang karena lama. Lama tuh gara-gara emang nggak dikerjain atau emang prosesnya ngeselin misalnya dari sisi prodi kan gitu ya. Ada dua hal itu. Nah, kalau misalnya kesel karena prodinya ngelambat-lambatin itu kan bukan kasus Nah, kalian. itu maksudnya. Betul. Kasus kalian itu lama karena emang dari sisi Prosesnya memang rumit. banyak, rumit, nah gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Jadi baik di latar belakang sama rumusan masalah kan ini pakai kata cukup lama ya. Itu harus diganti gitu. Ini di saya ada dua manajemen proyek tapi nggak kelihatan. Di Ya, manajemen proyek diganti jadi pengelolaan alur kerja tim. Soalnya kemarin itu diskusi lagi, baru semalam sih diperbaikinya. Kalau manajemen proyek itu dirasa cakupannya terlalu besar jadi diganti bahasanya yang skala itu kecil diganti jadi mengatur alur kerja tim. Oke, sekarang prosesnya gimana tuh? Mengatur alur kerja tim. Kalau untuk pengelolaan alur kerja tim, tadi untuk penyusunan LED itu kan berdasarkan narasi penggunanya kan. Nah, dan yang data yang disusun di LED itu banyak butir-butir penilaiannya. Jadi tadi dari program studi membentuk tim yang ada anggotanya nanti di aplikasi kami di pengelolaan alur kerja tim itu anggota tim dari prodi tersebut diberikan tugas butir-butir mana yang harus dikerjakan. Namun tidak memberikan konsekuensi untuk misalkan saya diberikan tugas untuk mengerjakan butir 1, namun saya juga bisa mengerjakan butir 2, 3 dan lainnya gitu. Terus dikasih juga tenggang waktunya, ada juga Yang di WhatsApp itu ketuanya atau setiap anggota? Lotnya dihitung nggak? Misalnya ada satu orang dia ngerjain 10 butir, sisanya 2 butir kayak gitu. Lot masing-masing anggota tim. Kenapa nggak di itu? Kenapa nggak dijadiin isu misalnya? Ya mungkin lama karena dia paling banyak kerjanya gitu, jadi lama nggak bisa satu nggak bisa paralel kerjanya gitu, jadi
biar ini loadnya terlalu berat dia. Atau lihat ini dia loadnya terlalu kecil. Sampai sana nggak? Ada tinggi dikit atau misalnya seperti itu lah. Jadi nggak ada constraint dia tuh loadnya berapa dan berapa. Karena memang tiap-tiap anggota itu memiliki keahlian yang berbeda gitu. Jadi ada misalkan ini lebih senangnya terkait data mengenai yang kerjasama, atau mungkin yang anggota B misalkan lebih senang terkait data yang dosen misalkan gitu sih Pak. Jadi emang tidak memperhitungkan buat tersebut ya. Terus ada yang ngasih apa pekerjaan berarti atau tidak? Misalnya ini bagian ini. Si anggota ini tersebut juga bisa mengerjakan tim lain lagi. Yang ini, saya ada catatan ya di bab 2 untuk bikin diagram. Udah bikin. Coba perbesar. Ini nggak ada judulnya ya. Gambar 1 atau gambar apa? Ini pakai apa? Bukan. Ininya. BPN. Apa? Swim. Oke, bisa dijelasin secara ini. Ya, yang 3 itu yang kiri apa? Jadi plan diagram ini merupakan sebuah diagram yang bisa digunakan buat menjelaskan alur dan untuk bisa melihat siapa aktor yang memiliki tanggung jawab gitu di alur tersebut. Nggak kelihatan ini. Besar lagi. Perbesar lagi. Boleh yang satu operator, yang satu mau jelasin. Di situ ada 3 aktor. Yang pertama Sip. ada program studi, dan yang kedua BPS. Tadi harusnya ngejelasinnya pakai ini. Kan lebih enak. Benar nggak? Ya, belajar nanti harus apa? Kalau ngejelasin, oh iya, saya ingat saya punya ini gitu, langsung pakai ini. Pakai bantuan gitu ya. Oke. Itu adalah prosesnya ya, maka pindah tanggung jawab, makanya dipindahkan ke ranahnya PDWPP gitu untuk menerima permintaan data tadi. Seperti itu. Oke, berarti kemungkinan ada berapa user ini nantinya? Iya. Itu mungkin dari sisi prodi dan P2MP saja. P2M. Oh iya, dan Ini diagram proses as is ya sekarang. Kalau yang to be-nya Ya. akan dibikin Aplikasi. Kalau proses nanti ketika pakai aplikasi gitu. sederhananya apa yang dihilangkan dari proses ini, Pak? Bagian ini yang mananya? Yang tengah semua hilang? Atau masih ada yang ada? dari menyusun dari visual langsung Coba digeser. Menyusun tuh kan gitu. Langsung menyusun, jadi hilang yang kotak itu.
Nah, Nah itu harus ditunjukkan, oh dari segini jadi segini. itu enak banget. Apa nggak jelasin. Berarti bener ya prosesnya yang lama memang jadi cepat gitu, kelihatan gitu. Oke. Boleh balik lagi, Pak. Oh, Ini apa cepat aja nih. Yang rumusan masalah harus diperbaiki ya. Ini tiga-tiganya masih apa kurang jelas rumusan masalahnya. Untuk memudahkan juga. Jadi itu bukan rumusan masalah untuk memudahkan itu. Apa masalahnya gitu. Kesulitan apa gitu ya. Ini masih bukan seperti ini ya. Terus tadi jelas, tadi udah dijelasin sama Pak Tristan tentang ruang lingkup dan batasan. Paling saya yang terakhir aja sih metodologi. Iya, kalian pakai incremental. Tapi coba lihat paling bawah yang tahapan atau jadwal atau apapun lah. Jadwal kalau nggak salah. Nah, ini seriusan incrementalnya tiap minggu, seminggu naik incrementalnya. Ya berarti kan kalian incrementalnya lihat Maret ya. Mulai dari Maret minggu kedua baru mengerjakan aplikasi, betul? Betul nggak? Baru Maret mengerjakan aplikasi dan incrementalnya tiap seminggu sekali naik. Sedangkan pas tadi Ibu lihat di PPT, coba lihat di PPT-nya. Nah, itu yang ke bawah. Bawah. Terus. Sorry. Ke atas berarti ya. Tahapan 1 aja. Tahapan 1 di incremental. Satu lagi. Nah, ini seriusan bisa beres 1 minggu ini? 2 minggu berarti ya. Nah, ini tidak realistis Ibu lihat. Gitu. bisa aja biar cepet lulus ya. Iya, tapi nggak realistis Pak. Ini 3 orang, terus Sampai ini. incrementalnya sangat padat gitu. Sampai tipes saya. Habis tipes. Ini pasti orangnya beda yang ngerjain yang jadwal sama yang ini gitu. Ini nonsens ya. Jadi tolong perbaiki. Mulainya dari sekarang lah kalau bisa mah gitu kalau udah fix mah. Nah, apalagi ini nggak sesuai berarti sama laporan ya. Kalau misalnya mulainya sekarang tapi di laporannya nanti Maret gitu. Jadi sesuaikan gitu dengan Ini pertanyaan sudah. Jadi kalau misalnya di kayak bagian awal tuh langsung kayak iya pokoknya intinya disesuaikan dengan realita juga gitu. Jadi bukan beda banget antara realita sama itu. Itu sih. Sok Pak, terus apa lagi? Oh, ini dulu biar ini ya, biar nyambung. Penentuan increment 1, 2, 3 itu bisa jadi itu ya. Jadi ada misalnya increment 1-nya bisa 1 bulan, increment 2, 3-nya 2 minggu gitu. Tergantung dari misalnya kompleksitas dari yang ada. Misalnya ya kan ada ya ngerjain yang susah dulu. Ada yang ngerjain yang gampang dulu. Itu kan style ya beda masing-masing. Misalnya yang kerjain yang gampang dulu, misalnya bisa aja di counter yang bulan tadi. Ya emang bisa seminggu karena itu saya login, autentikasi sama ini Oh sama. iya. Itu kan semuanya sama Pak tadi mah. Ya makanya gitu. Jadi harus kalian bisa apa? Ada justifikasinya lah. Ini sebenarnya kan saya nggak detail di sini. Tapi misalnya kalau ketahuan, oh ini kompleks, ini enggak, ini bisa 2 minggu, ini bisa sebulan, ya terserah ya. Tapi nanti harus ini aja
balance nanti sama. Itu draft SRS 80% increment 1 sama SDD 80%. Oh 30. Oh 30. Oh, oke. Oh kirain 80. Ini kayaknya Jadi bisa beda-beda ya Pak ininya waktunya. ya, Rentang waktu. tapi kayaknya ini nggak balance ya antara yang itu sama yang. Oh ini karena ini yang dulu ini ya, yang lama ya, yang belum revisi ya. Kalau sekarang udah di per incrementnya udah ada namanya ya. Nah kalian dari 3 ini mana yang paling kompleks menurut kalian yang bisa waktunya lama? Satu, berarti ini yang waktunya harusnya lebih lama dibandingkan yang lain. Nah ini terkait scoringnya ini. Scoringnya itu dinamis atau udah dikasih rumus yang statis? Baik, jadi untuk rumus ini memang tidak ada satu. Jadi ada beberapa formula gitu Pak. Dan itu menyesuaikan pada jadi setiap rubrik itu terkadang memiliki rumus yang berbeda gitu untuk hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Nah itu kan sulit ya. Yang kuantitatif itu kan nyambungnya ke LED ya. Oh LKPS. Kalau LED ya kualitatif. Yang skor kuantitatif berarti yang banyak rumusnya yang LKPS. Yang macam-macam rumusnya LKPS. Saya kira yang kuantitatif, kalau kuantitatif kan ada susah ya. Berarti ini mah sebenarnya gampang ya. Yang apa? Yang kuantitatif aja kan berarti ya, yang di handle. Kualitatif juga. Nah kualitatif juga udah ada di laporan belum? Jadi pengen lihat berapa sih jumlah rumusnya itu? Kayak gimana sih nge-scoring kualitatif? Udah ada belum? Seperti ini ya kan. Tapi kan harus ada wawancara, disamain, ada apa? Jadi nggak bisa, oh ini kualitatif ini, terus ini ada rubriknya, oh iya sama. Yang nggak gitu juga kan. Kalau kuantitatif kan udah pasti ya. Misalnya jumlah dosen segini, X kali Y sama dengan segini udah jadi gitu. Kalau kualitatif kan harus skeptis juga kan. Ini benar, apa kan kualitatif narasi kan? Apa jangan-jangan si prodinya biar nyamain kualitatifnya gitu, nyamain rubriknya, dideket-deketin biar nilainya tinggi. Kan nggak kan harus si nanti reviewernya skeptis kan, ini yakin segini, ini mana buktinya. Kan lumayan berat kalau kualitatif kalau menurut saya. Nggak bisa langsung kayak kuantitatif yang udah pasti nilainya segini udah keluar aja. Nah itu gimana scoringnya? Jadi pada saat pengisian ALS itu kami menggunakan bantuan dari OpenAI untuk melakukan scoring gitu. Jadi nantinya pada aplikasi ini rubrik-rubrik penilaian yang ada itu akan kami latihkan dibantu dengan OpenAI, lalu nanti jadi nanti kita sistemnya mengirim API dari OpenAI gitu Pak. Jadi untuk setiap butir itu kami berikan kepada dia, sehingga nanti ketika ada inputan dari user itu tentunya akan dicocokkan dengan rubrik yang ada gitu. Untuk kualitatifnya kami seperti itu. Yakin? Jadi diserahkan ke AI gitu nanti. Sebelumnya sempat melakukan hal tersebut gitu ya, dan maksudnya menguji satu butir gitu, menguji beberapa butir untuk
untuk diuji gitu apakah hasil isian kita itu apa ya match gitu dengan bukti yang ada gitu. Dan sejauh ini ya dari pengujian yang kami lakukan dan itu memang apa ya soalnya baik sih Pak. Soalnya meskipun di tengahnya itu kami mencoba untuk apa ya si AI-nya itu supaya memberikan entah itu jawaban yang salah atau bagaimana bisa sesuai dengan rubrik yang diberikan sih Pak. Jadi masih Ini apa debatable ya. Saya kalau bisa jadi debat kusir gitu ya, Pak adu argumen. Oke, anggaplah bisa gitu ya. Nah, tapi harus ada mekanisme ini benar atau enggak, jadi harus ada kalian apa diujikan dengan reviewer, kan punya ya reviewer Polban juga yang biasa akreditasi gitu. Jadi nggak hanya dari mahasiswa aja gitu kan. Bisa dari tim SPME-nya untuk jadi nanti ada metode kalian tuh ada sedikit ke kualitatifnya nanti. Jadi hasilnya apa? Bukan wawancara ya. Nanti ada kuesioner. Hasilnya ini benar atau salah, ini natural atau enggak dan lain-lain. Jadi ada teknik yang lain gitu di TA kalian untuk menyatakan bahwa tadi selain UAT juga ada juga yang kualitatif hasil dari bantuan AI-nya itu untuk scoring sesuai rubrik atau tidak. Yang kedua, kita ngujinya antara teks dengan teks atau kita kasih info juga dari hasil LKPS-nya gitu. Supaya balance. Misalnya dia ngomong dosen saya ada 10 di narasi, dia bilang ada 30. Itu kan beda ya. Di rubrik 30 yang bagus. Si AI itu bakal ngecek LKPS-nya juga atau dia murni dari omongan kita doang di narasi. baru sesuai dengan Isian aja ya. Tapi kan isian itu merajuk ke LKPS kan ya? Isian dari LED-nya. Enggak juga. Kalau LKPS itu sendiri Bang. Itu sendiri. Ada LKPS dan tulisan tampilnya gitu, jadi itu tuh udah pasti merujuk ke LKPS. Oke. Oke, kalau seminar 1 nanti ya ada lampiran-lampiran yang tadi biar kita nyambung ngobrolnya. Kata apa sih butir LED itu apa sih butir LKPS itu jadi oh iya. Terus hasil dari tadi kalian mencoba untuk mengkomparasi teks dengan OpenAI, terus gimana kalian melakukan gangguan tadi itu seperti apa sih? Nah itu yang menarik menurut saya. Gangguan katanya tadi apa? saat ini kan kita mempunyai 0 sampai 4 ya Pak nilai. Dan misalnya kita memasukkan isian yang nilainya itu 3. Kita dia tidak akan beralih ke 4. Jadi maksudnya dengan gangguan itu tuh nggak bisa. Jadi saya harapnya jika itemnya hanya isian saja, ya harusnya evaluasi yang diberikan itu benar gitu. Oke. Sekarang ada yang kalian tanyakan nggak ke kita? Tadi kami kurangnya di bagian perusahaan masalah ya Pak soal banyaknya kalimat kualitatif.
Kalau yang bulan tadi, yang poin 2 kan untuk memudahkan. Oh, beda, Bu. Beda sama ini. Beda. Karena kita syukur. Ah, tutup aja tuh titik. Sama sih untuk membantu. Membantu apaan? Jadi rumusan masalah tuh masalahnya. Masalahnya Kalau membantu kan udah solusi, itu bukan masalah lagi. hanya diganti aja untuk membantu. Ini kamu ganti sinonim aja. Nah, ini dashboard belum ini kan, belum diulik di PPT belum ada. Masalahnya apa? Bukan tujuan apa? Atau manfaat aplikasinya, tapi masalahnya aja. Ceritakan masalahnya gitu. Saya punya masalah untuk memantau mana sih yang belum selesai nih LKPS LED-nya. Udah dikasih waktu sebulan, belum selesai-selesai misalnya. Jadi adanya dashboard, dia bisa nge-WA, ini belum beres nih. Masalahnya apa? Monitor misalnya, monitoring ini ya, progres. Itu kan masalah. Monitoring progress. Contohnya prodi di Polban ada berapa sih misalnya? Nggak tahu. Milah-milah, memfilter, yang tadi kata-kata tadi, memilah-milah data, itu kan masalah juga. Memfilter data, itu juga masalah. Prosesnya yang rumit, dan itu juga masalah. Ini terlalu panjang dan nggak jelas sih sebenarnya. Masalah tuh masalah bisa banyak ya, bisa 3, bisa 4. Tapi yang dikerjakan misalnya 2, berarti 2 lagi jadi batasan. Bayang nggak kalau kayak gitu? Jadi nggak semua masalah juga nggak diselesaikan di TA sekarang misalnya. Tapi nggak maksain juga misalnya ya udah 3 juga nggak apa-apa. Misalnya. Karena kalian misalnya bikin 3 increment untuk menyelesaikan masalah itu udah tercakup ke 3. Selain itu, ini saya yang masih menjanggal ini sih teknologi yang digunakan. Pengalaman saya jadi dosen dengan TA stakeholdernya Polban, biasanya itu dia pakai PHP gitu kan ya. Karena jujur aja kan kita biasanya servernya kebanyakan PHP gitu ya. Nah, ini kan ada teknologi baru nih, Node.js, MongoDB database-nya. Ini saya ingin kalian ngepastiin lagi ke SPME-nya. Nanti di hostingnya di mana sih? Nanti kita udah bikin capek-capek, tapi bentrok sama pihak lain selain SPME, yaitu yang pihak servernya di sini misalnya. Server di sini mah cuma misalnya PHP aja misalnya. Karena kalau yang lain dia misalnya ada risiko keamanan dan lain-lain. Kalau nambahin gitu. Nah, itu harus dipastikan dari sekarang. Misalnya kalau udah lampu hijau, dari SPME-nya yang tanggung jawab, Pak. Ya udah. Lanjut aja gitu. Oke? Hmm. Kata Bu Rachel juga memang kayak gitu, yang di Polban itu masih PHP. Kata Bu Rachel itu ya nanti coba ditanyain lagi. Juga dari koordinator SPME, Pak Jonya tuh nawarin untuk tahap development itu Di luar gitu. ya Kayak itu, ya pastikan aja bahwa aman. Kita udah ngerjain, dia mau pakai gitu. Pastikan itu aja dulu. Kalau misalnya enggak, ya udah kalian pakai Laravel aja gitu misalnya.
dari sekarang gitu. Jadi nggak udah di tengah jalan tiba-tiba ganti Laravel kan sakit gitu ya. Mendingan dari awal gitu, Pak, gimana nih? Karena pengalaman saya beberapa kali kayak gitu gak kepake jadinya. Mohon untuk dipikirkan lagi, tapi kalau udah ada jaminan dari sananya ya nggak ada masalah. Udah sih itu aja kalau dari saya. Bu Wulan tambah. Udah. Sok silakan ditutup. Di stop dulu ya. Nanti kelompok selanjutnya di stop.